Irsan Lukmanati. Oke. Dipa Aditya Mada. Oke, Dipa hadir, Pak. Oke. Farhan Muhammad Andria. Ada, Pak. Levina Sari Arianti. Levina. Sati Putri belum ya. Oke. Julpan Tarik. Julpan Tarik hadir. Yusuf bin Marsu. Yusuf belum ya. Rahmania. Hadir, Pak. Rapi Jatnika. Hadir, Pak. Oke. Rapli Atarik. Rapli Atarik belum. Indra Septian. Ada, Pak. Ya. Muhammad Iksan Fauji. Muhammad Iksan belum. Muhammad Anlika Harfian. Hadir, Pak. Oke. Yusuf ini berapa? 22. Mohon maaf, Pak. Ya. Agung hadir, Pak. Agung ya. Mohon maaf, Pak. Theophilus hadir. Theophilus ya. Oke. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 orang lagi yang belum. Kita hadir, Pak. Mia ya. Mia, oke. Mia. Satu lagi siapa? Levina. Pak, Levina hadir, Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Yuk. Levina. Ya, oke. Dua-dua. Ya, baik, kita mulai saja ya perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, Assalamualaikum. mohon maaf sebelumnya, Pak. Hah? Mohon maaf sebelumnya. Itu absen Muhammad Salman Al-Farisi itu di hari Senin atau hari Selasa ya, Pak? Mohon maaf, Mas, sebelumnya, Pak. Kalau data di sini di hari Selasa ya absennya, tapi hadirnya Senin gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi Bapak ditulisnya Senin. Jadi Bapak absen itu Senin atau Selasa. Jadi tidak melihat di ini saja gitu. Jadi Bapak lihat bukan di contreng-contrengnya nanti Senin atau Selasa. Jadi terdaftarnya di hari Senin, ya, di hari Selasa, tapi hadirnya hari Senin ya. Oke, kita mulai saja untuk ininya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua ya. Ya, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberi satu kesehatan dan kita tetap semangat sambil ngabuburit ya. Kata orang Sunda ngabuburit ya. Jadi untuk yang lagi berpuasa atau saum itu selamat menantikan berbuka puasa, kita santai saja. Jadi jangan terlalu ini ya tegang atau stres gitu ya. Santai saja lah gitu. Baik, kita lanjutkan saja untuk presentasinya.
ini sudah masuk di kelompok di judul berapa 4 ya. Judul 3, 4 ya. 4 dan 5 ya. Sekarang 4 dan 5. 4 itu Dea Inanda Putri sudah hadir, sama Larasati Putri Mayari juga sudah hadir. Nanti dilanjut dengan kelompok 5-nya Wirdatul Hayati sama Yusril Nur Hikam. Ya. Mohon itunya di-share dulu ke grup saja ya, biar Bapak bisa upload ke ini, ke spot sebagai bukti untuk nanti ini, untuk materi perkuliahan ya. Jadi silakan langsung saja nanti dari kelompoknya Dea dengan Larasati ya, dengan judul dengan judul sistem pembangkit tenaga listrik atau sistem listrik energi terbarukan, nanti judulnya apa ya terserah. Nanti dilanjut dengan implementasi dari sistem transmisi ya, apakah 70 atau 150 yang nanti dibawakan oleh Wirdatul Hayati sama Yusril Nur Hikam ya. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Tasman telah mengizinkan kami untuk berpresentasi, dan terima kasih kepada teman-teman yang akan mendengarkan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Dea Inanda Putri, dan rekan saya Larasati Putri Mayari. Di sini kami akan membahas tentang sistem pembangkit listrik energi terbarukan yang akan pertama-tama disampaikan oleh Saudari Laras. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada pengertian dari pembangkit listrik dan energi terbarukan. Pembangkit listrik adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi dari berbagai sumber energi. Lalu, energi terbarukan merupakan sebuah energi yang mengacu pada proses alam dan terjadi secara berkelanjutan. Konsep energi yang satu ini telah dikenal sejak tahun 1970-an. Pengenalan energi terbarukan hadir dengan tujuan untuk mengimbangi adanya perkembangan pesat energi berbahan bakar dasar, nuklir, dan fosil. Nah, dari pengertian kedua hal sebelumnya, maka pembangkit listrik energi terbarukan adalah sekumpulan peralatan dan mesin yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses transformasi energi yang sumber energinya berasal dari alam seperti angin, air, dan panas bumi. Selanjutnya adalah manfaat dari energi terbarukan. Energi terbarukan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dari segi ekonomis. Sumber energi terbarukan dapat kita temukan secara gratis. Selain itu, energi terbarukan juga dinilai lebih efisien dan dapat digunakan dalam jangka panjang karena sumber energinya akan tersedia sepanjang waktu. Karena bersumber dari energi alam, energi terbarukan memiliki dampak positif terhadap lingkungan,
yaitu minim menimbulkan efek gas rumah kaca yang dapat merusak lapisan atmosfer bumi. Nah, selanjutnya adalah perkembangan energi terbarukan. Perkembangan energi terbarukan di Indonesia dapat dikatakan cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Nah, Indonesia memiliki target nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai dengan 29% dari kondisi business as usual di tahun 2030 dengan usaha sendiri dan lebih jauh sebesar 41% dengan bantuan internasional. Nah, di sini dapat kita lihat grafik prospek pengembangan energi baru terbarukan. Nah, Kementerian ESDM sendiri sudah memproyeksikan biaya investasi untuk penyediaan pembangkit energi terbarukan dalam 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun 2019 kemarin sampai dengan tahun 2025 sebesar 36,95 miliar US dollar. Nah, angka ini diharapkan dapat menekan penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil dan nuklir serta dapat meningkatkan pausa pasar energi di tahun 2025. Nah, ini berikutnya ada 10 daerah dengan potensi energi terbarukan terbesar di Indonesia, yaitu ada Kalimantan Barat, ada Papua, ada Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah yang masing-masing daerahnya ini memiliki rata-rata potensi sebesar 20.000 megawatt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini kita ada jenis-jenis energi terbarukan. Jadi, energi terbarukan ini ada beberapa jenis. Seperti yang pertama itu biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa adalah sumber energi primer yang dihasilkan dari kekayaan alam berupa vegetasi hutan tropika. Biomasa bisa diubah menjadi listrik atau panas dengan proses teknologi yang sudah mapan. Dari sumber energi ini, umumnya akan digunakan untuk menghasilkan bahan bakar bio atau yang kerap kali disebut dengan biofuel, seperti bioetanol, biogas, tergantung pada sumbernya. Umumnya, sumber energi biomasa berasal dari organisme atau proses metabolisme pada hewan seperti kotoran. Seperti yang banyak kita lihat, kotoran misalnya kotoran sapi sering dipakai. Next. Selanjutnya ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jadi jenis pembangkit ini mengubah angin menjadi energi listrik. Transformasi energi dilakukan dengan memanfaatkan hembusan angin untuk memutar kincir angin yang berhembus yang terhubung dengan turbin angin. Jadi dalam PLTB ini angin diubah menjadi listrik karena perputarannya yang disebabkan oleh angin itu sendiri. Next. Nah, untuk PLTS saat ini PLTS ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia itu berada di jalur khatulistiwa sehingga radiasi surya tersedia hampir merata sepanjang tahun. Karena di Indonesia juga cuma ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Jadi untuk PLTS ini sangat berpotensi untuk digunakan di Indonesia. Nah, kalau PLTS ini menggunakan panel surya yang dapat menyerap panas, menyimpan dan mengonversinya menjadi sumber listrik untuk menyerap sinar matahari yang maksimal. PLTS disarankan dapat dipasang di atas atap. Karena PLTS ini bisa dipasang di rumah kita. Misalnya kita ingin menggunakan panel surya untuk membantu listrik di rumah kita. Kita bisa menggunakannya karena lebih efisien tetapi harganya cukup mahal. Next. Nah, yang selanjutnya ada PLTGL, yaitu pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, pembangkit ini bekerja dengan cara aliran gelombang laut yang mempunyai energi kinetik masuk ke mesin konversi. Yang lalu aliran gelombang ini dialirkan menuju turbin. Di dalam turbin,
energi kinetik digunakan untuk memutar rotor. Kemudian dari perputaran rotor ini tercipta energi mekanik yang kemudian disalurkan menuju generator yang diubah menjadi energi listrik. Jadi dari gelombang ini akan masuk ke turbin sehingga nanti di generator bakal diubah jadi energi listrik. Dari generator ini daya listrik yang dihasilkan dialirkan menuju sistem transmisi atau bebannya. Next. Nah, jadi salah satu contoh yang terakhir dari energi terbarukan ini atau jenis-jenisnya ada itu mikrohidro. Apa itu mikrohidro? Mikrohidro itu pembangkit listrik dengan memanfaatkan debit air di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Caranya itu memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik daya listrik yang dihasilkan. Contohnya itu 100 watt. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penyampaian pembangkit listrik energi terbarukan. Permisi Pak, ini langsung sesi tanya jawab atau kelompok selanjutnya? Langsung kelompok itu dulu. Kelompok 5 ya. Baik Pak, terima Oke, baik. kasih. Nanti. Sambil yang lain bisa nulis di chat ya pertanyaannya atau bisa nanti langsung ditanyakan. Ya, baik. Langsung saja mungkin ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Apakah terlihat? Ya. Share screen-nya terlihat? Ya, udah coba geser-geser dulu. Ini agak kecil soalnya kalau dibesarin tuh tidak bisa di next Pak, mohon maaf ini. Iya, nggak apa-apa. Coba di ini. Digeser dulu. Belum berubah masalahnya. Oke. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wirdatul Hayati dan Yusril Nurikam ingin memaparkan hasil materi yang sudah kami susun. Ya, ini mengenai penerapan sistem transmisi tegangan tinggi 70 kV sampai 150 kV dengan otomasi SCADA. Nah, mungkin untuk materi pertama akan saya sampaikan oleh saya. Sebelum masuk ke topik utama, mungkin ada pendahuluan terlebih dahulu mengenai apa itu fungsi dan apa itu sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini fungsinya sendiri untuk melayani penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit sampai ke sistem distribusi. Nah, sistem transmisi ini dilakukan menggunakan tegangan tinggi untuk menurunkan rugi-rugi transmisi. Lantas, apa sih mengapa perlunya adanya sistem transmisi ini? Nah, adanya sistem transmisi ini yaitu untuk mengatasi tegangan ini, sistem transmisi ini untuk mengatasi rugi-rugi daya dengan menaikkan tegangan. Arus listrik yang kecil, maka energi yang hilang juga akan lebih kecil, seperti itu. Sistem transmisi juga diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu overlines dan underground kabel. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, saluran udara dan saluran kabel bawah tanah, seperti itu. Nah, untuk komponen utama sistem transmisi itu ada 4. Yang pertama itu tiang, isolator, selanjutnya isolator. Yang ketiga itu ada kawat penghantarnya. Yang keempat itu ada grounding, kawat pentanahan. Untuk komponen yang pertama itu menara. Menara ini merupakan bangunan penopang sistem transmisi. Jenis menara itu ada menara dukung, ada menara sudut, ada menara ujung, menara pencabangan, dan menara transportasi. Nah, bisa dilihat mungkin jenis-jenis menara pada gambar berikut.
tidak akan terlalu saya jelaskan karena teman-teman juga mungkin sudah tahu ya. Nah, selanjutnya ada isolator. Nah, isolator ini biasanya berbahan porselen atau gelas. Nah, menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator itu ada isolator jenis pasak, jenis pos saluran, dan jenis gantung. Nah, ini beberapa jenis isolator bisa dilihat ya dari gambar. Jenis ada jenis pasak, ada jenis udara, ada jenis batang panjang. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan disambung oleh Saudari Wirda. Pada Saudari Wirda dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ada kawat penghantar. Bahan atau jenis konduktor yang dipakai pada umumnya tembaga, aluminium, dan baja yang berfungsi mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk. Next. Nah, ini merupakan gambar dari jenis kawat penghantar yang sering digunakan pada kegiatan sehari-harinya. Next. Yang keempat ada kawat tanah. Bahan yang biasa digunakan yaitu bahan baja yang lebih murah, tetapi tidak jarang digunakan juga jenis ACSR yang berfungsi digunakan sebagai pelindung penghantar atau kawat basah terhadap sambaran petir. Next. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari skema pentanahan yang dapat dilihat bahwa pemasangan kawat bawah tanah yang dipasang di atas kawat fasa bertujuan untuk menghindari sambaran petir langsung pada kawat fasa. Next. Selanjutnya ada SCADA. SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yang merupakan suatu sistem di mana human atau operator dapat mengawasi, supervise, mengendalikan, kontrol, dan mengakuisisi data dalam sebuah proses kendali. Next. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin akan saya sambung kembali, yakni mengenai subsistem penyusun daripada SCADA ini. Nah, yang pertama itu ada Human Machine Interface. Nah, apa sih Human Machine Interface ini? Ya, Human Machine Interface ini adalah subsistem daripada SCADA yang berfungsi menampilkan data dari hasil pengukuran di remote terminal unit. Nah, proses yang sedang terjadi pada keseluruhan maupun proses yang sedang terjadi pada keseluruhan sistem. Nah, HMI ini merupakan sebuah software komputer yang berbasis grafis yang berfungsi untuk memudahkan si pengawas dalam supervisory. Nah, HMI ini juga mengubah data-data angka ke dalam animasi. Nah, intinya Human Machine Interface ini visualisasi data gitu biar lebih mudah. Nah, yang kedua itu ada Master Terminal Unit. Nah, Master Terminal Unit ini merupakan sebuah sistem komputer yang bertugas memberikan data kepada HMI dari RTU. Nah, di lain sisi juga MTU ini juga berfungsi mengambil data dari tiap-tiap RTU. Karena RTU itu tidak hanya satu, tapi banyak dari sepanjang sistem transmisi itu. Nah, selanjutnya ada Remote Terminal Unit. Nah, Remote Terminal Unit atau RTU adalah subsistem daripada SCADA yang berfungsi sebagai terminal-terminal semacam stasiun data dari hasil pengukuran, pengendalian, pemantauan, dan lain-lain. Nah, RTU ini juga berfungsi menerjemahkan atau mengkonversi, menghitung sinyal-sinyal dari transducer seperti arus listrik, flow, statistik pressure, differential pressure, temperatur, dan lain-lain. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, hal yang dilakukan RTU ini adalah melakukan kendali. Nah, kemudian mentransmisikannya kepada Master Terminal Unit. Nah, selanjutnya ada Programmable Logic Controller. Nah, PLC ini adalah sebuah controller logic yang dapat diprogram sesuai kebutuhan kita. Nah, PLC pada sistem SCADA biasanya ditempatkan pada RTU sendiri. Jadi PLC ini seperti subsistemnya dari RTU itu sendiri. Nah, PLC ini bertugas melakukan pengolahan, pengambilan,
dari transgender atau sensor yang juga memungkinkan untuk melakukan pengendalian pada sistem RTU tersebut. Selanjutnya ada sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi merupakan sebuah cara untuk mengkomunikasikan data dari RTU ke MTU. Nah, pada RTU yang terletak jauh dari pusat kontrol MTU, pusat kontrol itu MTU ya. Nah, maka sistem komunikasi biasanya menggunakan radio. Nah, pada kasus tertentu yang lebih misalkan si RTU-nya jauh gitu, itu menggunakan GSM radio. Nah, gitu seperti itu. Nah, mungkin biar lebih mudah bisa dilihat pada skema di layar ini. Nah, jadi di skema yang paling bawah ini ada sensor dan aktuator. Yang ini adalah kelompok field device. Maksudnya ini adalah sebagai seperti indranya dari sistem SCADA ini. Jadi kayak sensor, kayak misalkan alat ukur seperti itu. Nah, selanjutnya data-data yang didapat dari sensor, masukan dari sensor atau aktuator ini akan masuk ke PLC dan RTU. Nah, kan dari sini masuk ke RTU. Yang masuk ke RTU itu berupa sinyal-sinyal kan. Nah, dan belum bisa dipahami oleh si komputer. Maka dirubahlah di RTU ini, di sesi sistem monitoring ini, menjadi sebuah protokol yang bisa dipahami oleh komputer. Selanjutnya, hasil dari RTU ini akan dikomunikasikan melalui sistem komunikasi kepada master station, yaitu HMI, yang tadi interface dan MTU, seperti itu. Mungkin selanjutnya ada fungsi daripada sistem SCADA ini. Nah, fungsi daripada sistem SCADA ini yang pertama itu adalah akurasi data. Nah, akurasi data ini misalkan untuk beberapa sensor bisa melakukan pengukuran secara sederhana yang biasa dideteksi menggunakan saklar, misalkan on off itu kan sederhana. Namun ada beberapa sensor yang melakukan pengukuran yang sangat kompleks. Nah, di mana angka atau nilai tertentu ini sangatlah penting. Nah, masukan seperti ini biasanya disebut masukan analog. Nah, bisa digunakan untuk mendeteksi perubahan secara kontinu pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya tegangan, arus, suhu, nah semacam itu. Nah, dengan menggunakan SCADA ini, tentu saja hasil daripada pengukuran ini akan semakin akurat seperti itu, akurasi data. Yang kedua itu ada komunikasi data. Nah, dalam sistem transmisi seringkali kita ingin memantau berbagai macam parameter yang ada dari berbagai sensor misalkan di lapangan. Nah, dengan demikian kita membutuhkan sebuah jaringan komunikasi untuk melakukannya. Nah, SCADA ini melakukan komunikasi data melalui radio, modem ataupun jalur kabel serial khusus. Nah, seperti itu mempermudah komunikasi data. Selanjutnya ada representasi data. Nah, sistem SCADA ini melakukan pelaporan status dari berbagai macam sensor, baik analog maupun digital, melalui sebuah komputer khusus yang sudah dibuatkan HMI-nya, nah atau HCI-nya gitu. Jadi akses kontrol panel ini bisa diakses lokal maupun melalui software atau website seperti itu. Jadi data-data yang terkumpul itu kan banyak gitu. Jadi kita tuh menggunakan SCADA ini dipermudah dengan adanya sistem tadi visualisasi data di komputer itu. Selanjutnya ada pengontrolan. Pengontrolan ini akan lebih memudahkan kita dalam misalkan mengontrol akses penyaluran listrik misalkan. Kita tuh hanya perlu bisa secara manual juga, tapi kita bisa juga mengontrolnya dari tadi daripada ini di master station. Kita bisa menekan tombol di layar atau tombol-tombol yang ada di master station di situ. Ya. Mungkin untuk selanjutnya akan disambung lagi oleh Saudari Wirda. Oleh Saudari Wirda, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada komponen SCADA. Nah, komponen-komponen ini dapat mendukung terlaksananya fungsi dari sistem SCADA itu. Yang pertama ada
sensor dan relay control yang langsung berhubungan dengan berbagai macam aktuator pada sistem yang dikontrol. Yang kedua ada remote telemetry unit yang merupakan sebuah unit berupa komputer di mana bertindak sebagai pengumpul data lokal yang diperoleh dari sensor-sensor. Yang ketiga ada master terminal unit yang merupakan komputer yang digunakan sebagai pengolah pusat dari sistem SCADA. Yang keempat ada PLC atau Programmable Logic Control. Yang kelima ada jaringan komunikasi, merupakan medium yang menghubungkan antara MTU dengan RTU di lapangan. Next. Selanjutnya ada fungsi dari SCADA dalam sistem tenaga listrik. Yang pertama ada telecontrolling, adalah pengiriman perintah dari pusat pengatur atau control center ke remote terminal unit untuk merubah status peralatan listrik. Yang kedua ada telesignaling, adalah pengambilan status peralatan tenaga listrik di gardu induk atau pusat pembangkit untuk dapat dimonitor di pusat pengatur, yang berupa sinyal alarm dan indikasi yang terhubung ke modul digital input pada remote terminal unit. Yang ketiga ada telemetering, adalah proses pengambilan besaran listrik yang terukur pada gardu induk atau pusat pembangkit untuk dapat dimonitor di pusat pengatur atau control center. Next. Selanjutnya ada manfaat dari SCADA, yaitu memudahkan operator untuk memantau keseluruhan jaringan tanpa harus melihat langsung ke lapangan. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan, terutama yang memerlukan pemadaman. Yang ketiga ada mempercepat pemulihan gangguan. Next. Selanjutnya ada implementasi SCADA pada jaringan transmisi 70 kV sampai 150 kV. Digunakan untuk mendeteksi besar arus dan tegangan, serta memantau operasional sirkuit breaker. Sekian pemaparan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja diskusi ya atau tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, mungkin dibatasi dulu ya maksimal 3 dari setiap kelompok gitu. Silakan, bisa juga sambil nunggu yang lain, bisa juga yang bertanya melalui chat juga boleh, bisa ya. Silakan. Yang mau ya, Muhammad Fadli ya. Silakan Fadli. Terus Raffi Jatnika yang terus ada lagi Fadli dan Indra, Fadli 2 Jatnika, terus satu lagi itu Joseph ya. Raffi Indra ya, 3 Indra, 4 Joseph ya. Ya, bisa sambil nunggu yang lain. Boleh bisa langsung saja pertanyaannya Muhammad Fadli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya kepada Bapak Tasma. Izin bertanya kepada kelompoknya Dea dan Laras. Tadi mengenai potensi wilayah di Indonesia yang memiliki peluang terbesar dalam energi terbarukan. Nah, tadi itu kalau nggak salah ada wilayah-wilayahnya ya. Nah, itu tuh potensi dalam energi terbarukan bidang apa gitu? Apa secara umum atau hanya di PLTS saja, di tenaga surya, atau di biomasa saja, atau secara umumnya gitu. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Silakan Raffi Jatnika. Kesempatannya, kalau dari saya untuk kelompok 5 gitu ya, Yusril tadi sama Wirda. Oke, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaannya,
untuk di Indonesia sendiri, sistem transmisi tegangan tinggi itu apakah sudah seluruhnya terintegrasi sistem SCADA atau belum gitu ya? Soalnya mengingat tadi fungsinya itu cukup baik dan cukup bermanfaat untuk sistem transmisi tegangan tinggi. Itu, terima kasih. Oke. Ya, baik, Kas. Ya, lanjut Indra. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya kepada kelompok DEA gitu. Ini mengenai tentang tadi pembangkit, kan ada yang beberapa pembangkit gitu. Mana sih yang paling maksimal untuk wilayah di Kota Bandung gitu, khususnya Kota Bandung, untuk diterapkan dalam pembangkit yang tadi sudah dipresentasikan. Mungkin itu dulu. Ya. Joseph ini energi terbarukan. Ya, yang pertama Joseph bisa dibaca di chat ya itu. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Jadi kelompok 4 yaitu ya, itu yang pertama tentang energi terbarukan ya itu. Jadi apakah bisa digunakan oleh sendiri atau untuk pemerintah dan swasta saja itu. Dan yang ke berapa? Pertanyaan kelompok 5-nya perbedaan jasa tanda ekstra. Perbedaan ya peralatan equipment. Jadi ada transmisi tegangan tinggi dan transmisi tegangan ekstra tinggi mungkin perbedaannya. Ya, jadi kelompok 4 sudah 3 pertanyaan, kelompok 5 bisa 1 orang lagi ya tentang transmisi, itu baru 2 berarti ya. Dari Raffi sama Joseph. Oke. Joseph mau bertanya gitu atau mau gimana? Oh, sudah Pak, udah cukup Pak. Sudah ya, oke. Ya, kalau sudah bisa dijawab boleh ya, silakan dijawab sambil nunggu yang lain. Yang lain juga boleh ada mempersiapkan jawaban, tapi yang bertanya untuk kelompok 5 masih ada kesempatan 1 orang tentang transmisi tegangan tinggi ya. Itu. Dan yang lain juga boleh menyediakan jawabannya, boleh googling juga, silakan. Kita diskusikan nanti sumber dari mana, silakan. Izin menjawab, Pak, dari kelompok 4. Ya, silakan Dea. Di sini kami akan menjawab dari pertanyaan Joseph ya. Kalau misalnya energi terbarukan bisa hanya dipakai pemerintah atau swasta atau bisa di masyarakat juga. Nah, jadi kita bisa menggunakan energi terbarukan ini secara individu. Contohnya kita sebenarnya bisa menggunakan panel surya di atap seperti tadi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan menggunakan tenaga surya tersebut untuk keperluan listrik rumah tangga, misalnya memanaskan air atau water heater, atau hal seperti kita menggunakan PLTS yang panel ini sebagai listrik untuk di rumah. Gimana, Joseph? Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Tedea. Berarti kalau untuk mengenai energi terbarukan ini sendiri ya, misalnya kan alatnya kalau kita tahu ya kita perlu membeli ya gitu ya. Ya. Dan itu pasti ada apa ya namanya ya, kayak hak cipta gitu kan. Cuman kan saya juga pernah melihat juga sih dari beberapa rumah yang
Misalnya contohnya pergi ke Jambi kemarin kan, itu ada PLTS gitu kan, dan itu kalau dengar-dengar dari mereka katanya itu dipegang oleh swasta. Berarti kalau misalnya untuk energi terbarukan ini ada keterbatasan juga ya berarti dari kita, walaupun memang kita bisa menggunakan energi terbarukannya seperti itu ya. Gimana dari kelompok 4? Halo. Ya, bagaimana? Saudari Ya. Joseph tadi kurang jelas. Oh, maksudnya gini, yang itu kan berarti kita bisa saja sebagai masyarakat biasa menggunakan energi terbarukannya. Hanya saja menjadi hak ciptanya dari alat-alat yang ada ya, dari pembangkit listriknya itu dari pihak swasta dan pemerintah. Apakah begitu ya? Seperti itu? Karena yang saya lihat ya, bukannya masyarakatnya bisa, apa nggak bisa ya, cuman masyarakatnya itu seperti tertahan dalam apa ya, suatu merek gitu kan, maksudnya alat dari yang digunakan oleh swasta dan juga pemerintah. Kalau saya beranggapan seperti itu. Jadi apakah memang itu masyarakatnya bisa membuat alatnya sendiri atau enggak, itu kan itu yang jadi pertanyaan sih. Kalau yang saya tahu masyarakatnya juga bisa membuat alatnya ya. Oh, berarti bebas juga ya dari masyarakatnya berarti ya? Ya. Oke, terima kasih Mas. Teh. Izin menambahkan boleh? Nice. Boleh masuk Mas? Indra barangkali itu silakan. Mau? Oh ya, ini yang saya tahu nih Mas Joseph. Jadi kalau tentang ini itu gini Mas, yang saya tahu ya, bukan menggurui. Jadi kita itu boleh gitu merancang atau membuat pembangkit sendiri. Yang diharamkan itu, yang tidak dibolehkan itu kalau kita menjualnya Mas. Soalnya itu udah ada landasan dari undang-undangnya, setahu saya gitu sih. Kalau misalkan dari pemakaian kurang gencar di masyarakat, ya mungkin kita juga kurang gitu penelitiannya gitu, yang membuat harga itu masih ada di atas gitu. Jadi ya harus banyak diteliti gitu biar lebih murah dan kita juga bisa buat jadi produsen bahan si pembangkit itu, khususnya yang tadi PLTS ya. Iya. Yuk. Pak Dli silakan nambahkan. Yang tadi Pak mengenai apakah masyarakat dibolehkan gitu. Tadi benar kata Indra dibolehkan, tapi yang saya dengar kemarin Pak Maman pernah bilang untuk industri yang menggunakan PLTS itu dilarang pakai sendiri kalau nggak salah. Itu harus ada instalasinya dari PLN sendiri. Itu mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Ya, ini kapasitasnya saja ya yang dibatasi biasanya. Itu kalau besar itu mungkin itu harus ada izin karena ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi dan sekarang energi terbarukan itu pemanfaatannya seperti ini sudah kelompok-kelompok kompetensi keahliannya itu sudah. Energi terbarukan itu sebenarnya pembangkitannya itu yang sekarang direkomendasi itu 4 ya dari sumbernya. Jadi di sini itu adalah solar cell atau surya, kemudian hidro ya, dan yang satunya lagi angin, ditambah biomasa. Nah, sekarang sebenarnya ngetren tuh biomasa yang nanti bisa karena itu biomasa itu nanti ada biogasnya juga gitu, biogasnya nanti digunakan untuk pembangkitan sebagainya, itu bisa ya sekarang makanya lagi agak ngetren energi terbarukan itu ya pemanfaatannya itu tadi ya. Dan mungkin nanti potensi itu barangkali yang kemarin kelompok 4 ya sudah dijelaskan ada beberapa itu barangkali nanti bisa dijawab pertanyaannya ya. Dan itu ya tadi
peraturan instalasi dan sebagainya memang tetap ya. Memang dulu sempat kita waktu kesulitan sumber energi itu, kita dari AKLI, Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia, meminta bantuan ke AP, Asosiasi Profesional Electrical Mechanical Indonesia, supaya bagaimana kalau kita merancang untuk solar cell ya, atau energi surya pada tiap-tiap rumah gitu. Hanya mungkin kapasitasnya itu harus terbatas. Kalau sudah lebih besar itu ya harus ada izin, ada rekomendasi. Kalau pengecekan instalasi dan sebagainya memang itu ada namanya itu SLO ya, jadi sertifikat layak operasi gitu namanya SLO itu. Ada timnya sendiri. Dan kita di kementerian juga memang lagi membahas tentang itu ya. Jadi kebetulan Bapak kebagian ada betulnya energi terbarukan ya. Jadi membawai tentang pemanas, tata udara dan pendinginan ya. Jadi pemanasan. Jadi kalau dulu pendingin dan tata udara, tapi sekarang pemanas itu sudah masuk satu kelompok rumpun konsentrasi keahlian gitu ya, atau program keahlian, kompetensi keahlian gitu. Itu masuk itu. Kemudian yang kedua kebetulan yang itu dari Cimahi ya, penulis ininya juga capaian pembelajaran untuk vokasi di SMK. Kemudian yang teknik surya, hidro dan angin ya. Di sana tidak bayu ya disebutkannya, itu angin masih. Jadi surya, hidro dan angin itu juga ya kita harus memperhatikan juga ada Undang-Undang Keselamatan Ketenaga Listrikan nomor 30 tahun 2009 ya, itu kalau nggak salah. Dan satu lagi energi biomasa, ini yang kebetulan dari Jawa Timur ya yang menggarap gitu. Jadi Bapak membawai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Sulawesi Selatan itu penulis itunya itu. Dan itu baru selesai kemarin maraton ya berapa minggu, 4 minggu gitu ya, 4 minggu dengan uji publik ke guru-guru dan industri. Kita melibatkan juga dari industri ya, diantaranya ada METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia gitu juga. Terus dari untuk pemanas kita melibatkan dari Asosiasi Hotel Indonesia, kemudian dari suplai produksi AC, salah satunya dari Daikin ya kita ambil. Itu jadi itu juga termasuk yang kita dari PLN juga kita undang ya, dari pembangkit swasta juga kita undang juga ada beberapa. Jadi termasuk dari PLN, dari pembangkit, transmisi, dari distribusi itu kita undang juga dan diminta masukan-masukan berkaitan dengan apa sih kompetensi yang dibutuhkan ya berkaitan dengan kebutuhan nanti tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya di situ. Jadi kita melihat, termasuk kita melihat juga dari level SKKNI dan KKNI-nya ya gitu. Karena mau tidak mau kita juga, saudara levelnya harusnya sudah lulus itu di sarjana itu ada di level 6 ya di KKN itu. Jadi itu sudah cukup tinggi ya gitu. Karena SMK itu masuk di level 2 ya. 1, 2 dan 3 itu levelnya adalah operator ya. Kemudian 3, 4 dan 5 itu biasanya teknisi gitu ya. Kemudian yang level 6, 7, 8 dan 9 itu baru ahli ya biasanya seperti itu. Ya itu ya, terima kasih sudah ada masukan juga, jawaban dari Indra Setian sama Muhammad Fadli, ya itu berkaitan dengan Joseph. Jadi, ya saudara sebenarnya kapasitas kecil masih diperbolehkan ya untuk merancang itu. Tapi kalau sudah besar, misalnya bangunannya udah besar, kemudian di atas 1000 watt lah gitu ya, di atas 1000 watt atau mungkin apalagi 10 kW ke atas, apalagi digunakan untuk bisnis, barangkali dijual belikan ke yang lain, nah itu beda kaitannya, harus ada perizinan dan sebagainya. Yang tadi swasta itu sebenarnya ada merek pembuat solar cell itu ya sebenarnya bukan paten ya. Jadi kalau ini kan patennya sebenarnya sudah ada di masing-masing itu sudah punya. Tapi kalau kita memanfaatkan beli ya itu kan silakan saja. Nanti masalah merek apa solar cell-nya, nanti misalnya kalau mau pakai akinya misalnya akumulatornya apa,
kemudian inverternya apa gitu misalnya, itu kan silakan saja dirakit seperti itu. Teknik instalasi termasuk kalau nanti misalnya ada kontrol ya, itu kan nanti kan dimanfaatkannya nanti on grid atau off grid gitu juga, itu bagaimana silakan. Jadi kemarin kan sudah ada yang membahas atau yang di mana ya, itu jadi potensi Bayu dengan solar cell ya, nanti kan ada plus minusnya. Karena kalau solar cell itu kan hanya siang hari saja kita bisa memperoleh energi. Tapi kalau Bayu mungkin malam hari kan angin masih tetap berjalan gitu. Barangkali itu. Nah, ke depan mungkin tidak menutup kemungkinan juga ya, karena perkembangan tuntutan listrik ini kan listrik yang portable ya, yang bisa praktis di mana-mana itu bisa ini kan. Ya mungkin itu dulu. Silakan Yusrin, kalau Ya. mau menjawab ya pertanyaan. Ya Pak, izin masuk Pak untuk Saudara Raffi tadi. Apakah di Indonesia sendiri sudah sistem transmisinya sudah semua menggunakan SCADA ini kan? Dari literatur yang saya baca dari beberapa jurnal, untuk penerapan sistem SCADA di sistem tenaga listrik di Indonesia sendiri, untuk PLN sendiri digunakan sejak tahun 1980. Nah, dari sini kita tahu bahwa semua sistem kelistrikan yang dipegang oleh PLN ini berarti sudah menggunakan SCADA. Nah, namun untuk yang tidak dipegang oleh PLN itu saya kurang tahu, Mas. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ada masukan atau tambahan gitu. Boleh didiskusikan. Bagaimana Mas Rapi? Baik, terima kasih Mas Yusril jawabannya. Kalau begitu. Yang jelas Jamali mungkin yang sudah pakai SCADA itu ya. Jamali, nah di Sumatera sendiri mungkin bisa dapat info dari yang di Sumatera. Untuk area-area tertentu kan banyak yang dari Padang juga ya, di kita mahasiswa kita kan jadi bisa. Kemarin tuh siapa yang bimbingan Bapak juga ya, ada yang dari Padang. Yang udah lulus kemarin ya. Itu tuh, lupa. Jadi bisa saja nanti di Kalimantan juga kan bisa saja nanti ini di Sulawesi, Papua itu potensi masih sangat besar ya. Jadi ya saudara itu garapan juga ya, karena banyak juga dari TE itu alumninya ada yang di Kalimantan Utara ya, Kalimantan Barat agak utara perbatasan dengan Malaysia itu ada, kemudian dulu di Kalimantan Barat itu ada juga angkatan tahun berapa ya, Bapak lupa. Si Riki juga dari Cimahi itu ada yang kepala distribusi di Kalimantan langsung itu ya. Itu banyak beberapa, termasuk ya di Bali kemarin juga ada ya alumni kita di Indonesia Power kalau nggak salah. Itu banyak ya, banyaklah beberapa ini transmisi. Nah diharapkan nanti ya untuk operasinya ya itu nanti kembali ke keandalan ya. Jadi kalau keandalannya memang masih rendah ya mungkin harus dipikirkan ke sana. Mungkin itu perlu evaluasi juga. Bahkan kalau saudara memang ada potensi di satu daerah itu misalnya belum SCADA untuk transmisi atau distribusi dengan gangguan yang banyak, itu bisa jadi potensi untuk penyusunan tugas akhir saudara ya, skripsi. Supaya nanti bisa compare, belajar dari sistem yang sudah ada, kemudian di sana yang belum ada datanya seperti apa, sehingga nanti bisa ada rekomendasi ya, atau merekomendasi itu di daerah itu tuh nampaknya perlu bagaimana berdasarkan data-data hasil riset tentunya, hasil penelitian. Itu bisa juga menjadi bahan buat saudara penyusunan skripsi, mungkin itu bisa seperti itu. Ya silakan siapa dulu nih, Laras ya, Laras mau menjawab barangkali. Ya Pak, mau coba jawab pertanyaannya Indra yang tadi dari sekian banyaknya pembangkit listrik itu yang bagus di Kasal di Bandung itu yang mana? Nah kalau berdasarkan dari data yang bagus di Kasal di Bandung itu ada panas bumi sama biomasa. Kenapa panas bumi? Nah dari data yang ada itu Kabupaten Bandung memiliki potensi energi panas bumi sebesar 2.681 MW. Nah, dari data tersebut berarti Bandung bagus dipasang pembangkit listrik energi panas bumi. Nah, selain itu ada biomasa. Kenapa? Karena Kabupaten Bandung ini terkenal memiliki area peternakan sapi yang luas. Nah,
Jadi si kotoran sapinya itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik energi biomasa. Ya. Oke. Ya, nanti apa di Kota Bandung atau Bandung Raya itu ya, mungkin ambil aja Bandung Raya ya. Jadi kalau Kota Bandung kan lebih kecil, kalau Bandung Raya bisa mungkin Sumedang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, ya Cimahi, jadi mungkin bisa sekitar area Cianjur, ke arah Purwakarta, Subang, mungkin itu Bandung Raya bisa masuk lah. Sebenarnya Bandung Raya ya Kabupaten Kota Bandung, ya kemudian Cimahi, Bandung Barat ya gitu. Bisa jadi itu potensi-potensi yang memungkinkan ya. Silakan yang lain barangkali ada mau menambahkan atau mau ini. Masih ada berapa? 2 pertanyaan ya. Jadi Kota Bandung, Bandung Raya lah gitu ya sebenarnya apa ya yang sebenarnya di sekitar Bandung ini, Bandung Raya itu PLTA yang paling banyak ya. Di Dago Bengkok PLTA, kemudian di selatan sedikit itu ada PLC, Plengan, Lamajan, Cikalong itu dari Pengalengan ke arah Banjaran itu ada 3 pembangkit. Kemudian ke arah Kabupaten Bandung Barat itu ada Cirata, Saguling, Jatiluhur ya. Dan sekarang di Cirata itu kan ada yang 1 megawatt ya untuk PLTS Surya. Itu juga kalau nggak salah sudah banyak mahasiswa yang lakukan riset atau penelitian atau praktek di situ ya. Kemarin bahkan ada yang sudah lulus langsung direkrut juga gitu, begitu lulus direkrut. Kemarin itu ada yang berpotensi langsung mengembangkan tentang solar cell atau energi, itu masuk energi terbarukannya. Jadi itu kan bagus juga. Jadi ya memang sebenarnya butuh ya saudara pengalaman lapangan itu juga bisa. Tidak menutup kemungkinan juga kalau mau dikembangkan solar cell ya misalnya hidro makan banyak ya. Solar cell, kemudian Bayu, kalau Bayu mungkin agak kurang, kalau besar ya kapasitas besar. Gitu. Tapi sebenarnya di Bandung Selatan ada itu ya di sekitar Jalan Muhammad Toha dulu tuh ada PLTU ya di Panasia itu. Jadi dulu Panasia itu kan punya klub bola basket ya nasional masuk klub, tapi setelah krisis mungkin kan drop hancur, jadi akhirnya buat punya pembangkit ya itu bisa dijual ke PLN, nggak tahu itu Bapak kurang begitu jelas kapasitasnya berapa megawatt ya yang kapasitas pembangkitannya. Tapi sebenarnya kalau saudara di selatan Muhammad Toha ya gitu mungkin setelah jalan ini jalan tol ya, setelah jalan tol ke selatan sedikit itu ada, nanti di sana itu biasanya ada tower pembuangan asap PLTU ya, itu di situ biasanya ada. Nah, itu ada juga. Itu kan banyak potensi sumber-sumber, dan bahkan di beberapa provinsi Bandung atau Jawa Barat itu tempat untuk riset ya sebenarnya. Ternyata banyak sekali potensi-potensi energi terbarukan juga. Termasuk di sekitar Cianjuang itu kita ada juga alumni dari Polman ya, manufaktur. Dia itu kan merancang untuk itu juga turbinnya, kemudian generatornya untuk hidro. Jadi itu juga cukup banyak gitu. Dan saudara ya harus ya selama kuliah kita harus punya wawasan yang banyak ya supaya nanti kalau nanti bekerja kan punya referensi yang banyak dan bisa memberikan satu referensi sehingga ya saudara bisa menangani satu kasus tertentu kalau dari perusahaan misalnya. Termasuk berwirausaha juga tidak menuntut kemungkinan kalau saudara punya potensi. Itu. Ya itu yang sekada tadi ya itu untuk Jamali mungkin ya sudah ya. Di luar itu ya itu tadi Bapak sarankan akan lebih baik ada informasi-informasi. Karena kadang-kadang
banyak tertutup juga ya gitu. Kalau dulu tuh kadang-kadang banyak tertutup ya. Tapi kalau saudara untuk riset dan insya Allah PLN juga kan harus bisa berbenah diri mengembangkan yang lebih baik, termasuk partisipasi saudara gitu. Saudara itu kan sebagai masyarakat yang nanti bisa juga sebagai pelaksana ya atau pengguna atau ya ya kan banyak hal ya yang mungkin saudara bisa berperan nanti setelah terjun di masyarakat gitu ya. Itu bisa seperti itu. Itu ya. Mungkin tinggal 2 pertanyaan yang belum dijawab ya kalau menurut ini. Potensi secara umum tentang tabel energi barangkali ya, pertanyaan dari Muhammad Fadli. Sama Yosep itu perbedaan antara peralatan teknik tegangan tinggi dan ekstra tinggi barangkali. Silakan yang ini kelompoknya. Terus masuk yang mau menambahkan boleh juga ya. Larasati, kemudian Werdatul ya. Sama siapa? Larasati dulu ya. Yang kena nanti Werdatul baru ini setelah Laras. Silakan Laras mau menjawab. Ya Kak, kami mau coba jawab yang tabel energi 10 daerah dengan potensi energi terbarukan itu energinya secara umum atau hanya PLTA, PLTA saja. Itu datanya kami dapatkan dari data laporan status energi bersih IESR per bulan Maret tahun 2019. Itu tuh data potensi energi terbarukan secara umum, bukan hanya PLTS atau PLTA. Boleh disebutkan secara umumnya itu apa aja gitu. Misalnya di dalam itu ada indikatornya itu ada PLTA salah satu terbanyak itu PLTS, PLTA atau apa aja gitu yang dimasukkan dalam potensi terbesar gitu. Apakah ada datanya atau di itunya di jurnal itu? Ada sebentar ya. Kalau itu ada PLTP, kelas bumi, ada PLTA, ada PLTNH, ada PLTS, PLT Bayu, ada PLTAL, PLT Biomasa, dan PLTSA. Oke, udah cukup. Terima kasih Laras. Sama-sama. Ya, mungkin potensi energi terbarukan dalam arti yang mencakup itu tadi ya, kalau disebutnya TESA, itu belum biomasa ya, biomasa itu potensinya banyak sekali di kita juga. Karena biasanya biomasa atau biogas itu kan itu juga potensi sumber energi yang dari peternak ya, peternak itu banyak gitu ya. Peternak itu jadi biasanya kotorannya diolah ya, nanti kan ada itu bisa menghasilkan biogas ya gitu. Kalau tidak salah di Bandung Barat itu juga belum pernah ini ya, dulu tuh ada daerah yang sudah menggunakan biogas dari kotoran ternak ya, tapi itu pakai pipa gitu, sistem pipanisasi. Jadi ada dari sumbernya dialirkan ke masyarakat, itu digunakan untuk memasak gitu ya, itu memasak. Tuh. Silakan Werdatul gitu. Ya. Baik, Pak. Izin menjawab dari pertanyaan Joseph, implementasi apakah sama gitu alat dari implementasi yang digunakan pada sistem tenaga listrik di 70 kV, 150 kV dengan yang 500 kV. Nah, itu tuh menurut yang saya baca untuk implementasi SCADA-nya sendiri itu secara umumnya tetap sama gitu antara yang 500 kV dengan 70 kV atau 150. Mungkin begitu pendapat dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditambahkan atau dari Bapak juga. Mungkin izin masuk menambahkan untuk implementasi peralatannya itu relatif sama, misalkan ampere meter, untuk mengukur tegangan juga sama, hanya rentannya saja yang berbeda karena tegangannya juga kan berbeda seperti itu. Mungkin untuk misalkan sensor-sensor seperti sensor suhu dan sebagainya itu sama seperti itu. Mungkin ada masukan dari yang lain gitu. Ada pendapat?
silakan ada yang lain? Ya. Ya baik, karena kita bulan Ramadan ya kasihan untuk ini. Ya, jadi untuk yang tegangan ekstra tinggi dengan tegangan tinggi ya sebenarnya yang paling utama itu di trafo ya pengubahnya gitu. Jadi trafo itu kan pengubah itu jelas kalau misalnya dari tegangan distribusi ada juga yang langsung tegangan ekstra tinggi yang misalnya dari 20 langsung ke 500 itu. Jadi itu pertama dari proteksi juga ya, tentunya proteksi. Jadi proteksi itu biasanya bisa apakah yang dominannya nanti di arus apa di tegangan gitu ya. Biasanya kalau tegangan makin tinggi arusnya kecil gitu ya. Kemudian sebaliknya gitu, kalau tegangannya rendah arusnya itu akan makin besar gitu. Makanya nanti saudara dalam mengatur limit switch itu ya, jadi pembatasan switch-nya itu apakah nanti untuk tegangan, apakah untuk arus, jadi biasanya ya kita harus diperhatikan. Dan untuk jumlah lilitan juga kalau tegangannya makin tinggi, lilitannya makin banyak ya. Hanya barangkali kalau arusnya makin kecil, itu diameter lilitan itu makin kecil. Sehingga tumpukan itu kan kalau diameternya kecil, lilitannya banyak juga kan tidak terlalu ini. Nah, makanya itu perlu membuat satu melilit trafo atau membuat mesin ya, misalnya motor-motor listrik atau melilit lah, bukan membuat, melilit itu. Nah di situ sebenarnya pengetahuan dasar saudara supaya nanti bisa dikembangkan lebih jauh ya itu. Termasuk nanti di trafo transmisi, di trafo audio video gitu ya, karena di radio sendiri ya nanti mungkin yang di Telkom atau apa itu kan ada IT dan OT ya, dari input transformer dan output transformer itu sebenarnya ada untuk penala ya. Karena nanti di radio sendiri kan itu ada transmitter dan receiver ya. Itu kan ada main frekuensi gitu. Dan itu banyak nanti saudara model frekuensi. Seperti jangan jauh-jauh untuk remote saja ya, remote kendaraan itu kan tidak mungkin sama antara yang satu dengan yang lain. Nah itu juga mungkin saja suatu saat ada yang secara kebetulan sama, misalnya kan bisa saja nanti berinterferensi. Jadi padahal kita mau membuka mobil A misalnya atau kendaraan A, ternyata frekuensinya hampir sama misalnya. Apakah memungkinkan nggak itu seperti itu kan gitu. Jadi itu ada bandwidth frekuensi yang nah itu tadi yang ada kaitannya dengan hak paten atau lisensi ya. Tentunya misalnya produk remote A misalnya atau pabrik A misalnya memproduk remote apa-apa saja dengan band frekuensinya berapa gitu. Sama model penyiaran radio, TV juga kan itu harus ada pengaturannya, itu dulu namanya ORARI ya, organisasi radio amatir, maksudnya pengaturan frekuensi itu. Karena tidak mungkin nanti seenaknya menganu frekuensi, nanti kan akan terjadi kekacauan. Jadi, nah kalau ada yang misalnya settingnya sembarangan, nanti interferensi atau doubling ya gitu, interferensi dengan frekuensi yang ada izin, yang mau tidak mau itu bisa kena denda atau sanksi atau macam-macam. Gitu. Jadi itu ada regulasi ya. Regulasi tentunya ada bagian organisasi radio amatir barangkali pengaturan frekuensi. Apalagi sekarang model siaran TV ya, itu kan TV itu kan sudah banyak gitu ya. Setiap kota juga mungkin ada stasiun-stasiun sendiri. Bahkan ada satu stasiun TV yang siarannya nasional, tapi di tiap-tiap kota dengan band frekuensi yang berbeda-beda kan, tidak sama gitu di channelnya. Gitu. Jadi urutannya itu bisa beda-beda ya. Nah, saudara misalnya punya TV di Bandung misalnya, dibawa ke misalnya ke Jakarta, itu band frekuensinya akan berbeda gitu ya. Itu belum tentu sama. Kalau di Bandung misalnya channelnya dengan frekuensi sekian untuk TV apa ya, di Jakarta mungkin bisa kosong, bisa. Termasuk radio juga itu biasa. Itu jadi itu juga ada regulasi ya berkaitan dengan itu. Nah, itu juga nanti yang peralatan-peralatan itu yang jelas kalau sistem komunikasi sistem operasi ya, operasi SCADA itu kan sebenarnya pengoperasian ya. Pengoperasian supaya tadi untuk meningkatkan keandalan. Jadi keandalan itu apa ya? Gangguannya kalau bisa di minimal mungkin, sekecil mungkin gangguan itu jumlahnya, jangan terlalu sering. Nah kalau yang selanjutnya apa? Setiap gangguan kalau bisa jangan terlalu lama. Jadi kalau ada gangguan langsung cepat diatasi. Nah itu sebenarnya SCADA itu tujuannya untuk ke sana. Termasuk nanti proteksi-proteksi tadi. Ya, proteksi juga kan harus ada limit switch ya gitu. Jadi kalau switch-nya misalnya limitnya tidak
tidak sesuai dengan ini ya percuma juga. Kadang-kadang bisa sebenarnya proteksi itu untuk melindungi peralatan utama ya. Jadi misalnya kayak trafo, kayak motor-motor atau generator dan sebagainya. Supaya nanti begitu ada gangguan mesin itu jangan sampai rusak karena harganya mahal gitu, kan gitu. Kalau trafo begitu ada over voltage atau over current itu misalnya tidak ada proteksi yang berfungsi, langsung trafonya rusak, kebakar. Pertama sudah harganya mahal, kedua mengatasinya gangguan itu cukup lama gitu. Karena kalau sudah kebakar itu kan sudah harus mengganti gitu. Minimal ya untuk sementara mendatangkan gardu mobil misalnya. Gardu mobil kan tidak mudah gitu ya. Karena mobil itu kan harus ditarik juga, mending lokasinya misalnya pinggir jalan atau mudah gitu jointingnya. Tapi kalau lokasinya agak jauh kan itu lebih repot dan membutuhkan waktu. Di samping itu juga nanti kan kalau pergantiannya biasanya nanti akan diganti dengan yang baru gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi itu inti utamanya ke sana. Jadi proteksi segala macam IoT itu kan untuk mengoperasikan misalnya listrik jangan sampai dipakai terus-terusan padahal tidak dibutuhkan. Itu perlu otomatisasi ya gitu. Dibutuhkannya sesuai dengan kebutuhan. Itu apalagi dengan sensor dan sebagainya gitu. Itu. Nah, sebentar ya. Itu saja. Ya, jadi gitu sebenarnya kita harus ke sana. Ya mudah-mudahan makanya ini sebenarnya kadang-kadang butuh PI itu ya sebenarnya supaya untuk melihat kadang-kadang kita menguji juga gitu ya. Ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya sampai sejauh mana sih bisa sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Kan sebenarnya kadang-kadang butuh. Bukan hanya sekedar selesai dapat nilai bukan hanya itu, tapi yang lebih penting dari itu nanti ilmunya gitu ya, saudara itu. Ilmunya supaya nanti begitu lulus juga kita punya percaya diri gitu. Jadi seperti itu yang diharapkan. Karena kadang-kadang tidak sedikit ya, termasuk Bapak juga dulu kadang-kadang begitu lulus tidak pede gitu ya, tidak pede itu gimana sih, seperti apa gitu. Tapi begitu di lapangan ada masalah kita, ternyata iya begini, iya begini, jadi akhirnya itu juga perlu. Itu. Silakan Yusril barangkali mau menambahkan atau yang lain. Ini mungkin Pak, saya kan ingin bertanya, mungkin lebih ke bertanya. Kan saya tuh mengangkat tema ini, tapi kan saya tuh belum pernah ke industrinya langsung gitu Pak, ke lokasinya langsung. Nah, ingin bertanya untuk pemasangan sensor kan tadi misalkan ada sensor suhu, itu tuh berarti di trafo untuk alat ukur segala macam yang akan dikirim ke pusat itu berarti di gardu induk berarti Pak, atau di mananya gitu? Ya, jadi nanti itu nanti disesuaikan dengan apa maunya gitu ya. Kalau suhu kan nanti bisa untuk operating, nanti bisa juga ada perpaduan ya. Suhu itu perpaduan gitu ya, bisa juga. Nah biasanya nanti di nama itu ada RTU atau RTU ya, remote terminal unit ya gitu, RTU itu. Nah di situ yang komponen-komponen di situ. Jadi sekada itu makin banyak RTU itu makin bagus. Hanya memang resikonya lebih mahal juga kan. Satu RTU dikoppel dengan sensor. Jadi sensor itulah yang dipasang di lapangan tadi. Mau mendeteksi apa? Apakah temperaturnya, apakah arusnya, atau rasio apa gitu ya. Itu nanti dari situ. Nah nanti di connect ke RTU, nanti dari RTU nanti ada di main control. Main control itu biasanya di gardu induk. Nah, itu yang melalui frekuensi radio itu di situ. Jadi dari remote terminal unit itu yang melaporkan nanti ke main control yang ada monitornya gitu ya. Monitor nanti ada operator yang standby gitu. Seperti itu. Makanya nanti tidak semua ini ya, biasanya kadang-kadang ada untuk titik-titik tertentu yang dipakai RTU itu. Jadi misalnya center point itu batas pertengahan beban misalnya ya. Kalau bebannya misalnya 10 megawatt, berarti di 5 megawatt itu kan ada center point. Supaya nanti begitu ada gangguan, jadi bisa mendeteksi gitu kan. Nanti bagaimana nih langkah yang harus selanjutnya? Apakah nanti di LBS-nya di open misalnya, atau dibagaimanakan gitu ya. Di open dulu, nanti yang bisa dioperasikan secara tele ya, misalnya dari operator,
operasikan, nanti begitu sudah normal tinggal cari gangguan yang masih mengalami gangguan. Itu sebenarnya. Jadi Iya, kalau misalnya dalam satu saluran itu ada pemadaman, misalnya ada 10 unit, nah pertama yang bisa diatasi tanpa melalui langsung ke lapangan, misalnya ada 5 unit, ya 5 unit itu dulu yang diselamatkan. Nanti yang 5 unit itu kan padam. Nah itu, jadi kalau padamnya 10 unit itu misalnya lama kan nanti rugi. Kalau yang 5 kan berarti 5 nanti. Nah tahap berikutnya setelah 5 misalnya, ini ada 3 unit dulu yang bisa dioperasikan supaya normal 3 unit, sehingga tinggal 2 unit. Nah itu tahapan-tahapan seperti itu. Nah itulah tergantung nanti dari sistemnya. Itu makanya ya dari satu saluran misalnya distribusi atau transmisi ya, yaitu ya makin banyak RTU ya intinya makin banyak sensor makin bagus gitu ya. Makin keandalan makin tinggi. Hanya risikonya apa ya makin mahal gitu kan. Ya makin mahal gitu. Kelemahannya makin mahal, makin andal makin mahal gitu. Yang jelas. Tapi ya nanti harus dihitung BEP-nya, break-even point-nya, misal keuntungan kerugiannya bagaimana gitu. Dan itu bisa dikembangkan ya. Dari ada expand. Jadi kalau saudara mau merancang sesuatu itu ya harus ada persiapan pengembangan ke depannya bagaimana, termasuk misalnya yang paling mudah menentukan gardu distribusi saja untuk pusat beban ya. Misalnya beban saat itu dibutuhkan hanya misalnya 1000 megawatt, 1000 kilowatt misalnya, atau 1 megawatt ya misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan 5 tahun ke depan bisa berkembang sampai misalnya 5 megawatt gitu ya, setiap tahun naik 100% dari awal gitu. Nah, nanti kan untuk mengantisipasinya apakah kita perlu pasang gardunya misalnya langsung yang besar ataukah nanti bagaimana gitu kan. Supaya nanti jangan sampai tahun ini dipasang gardu 1, tahun depannya pasang lagi gardu 1 lagi kan itu. Jadi mungkin masang 5 gardu dengan 2 gardu barangkali lebih efektif 2 gardu dibandingkan 5 gardu barangkali gitu. Itu juga untuk perancangan termasuk sistem kontrolnya nanti bisa berkembang juga. Nah, nanti saudara perlu ini. Bila perlu bukan hanya dari sistem yang ada, saudara juga harus merancang sendiri juga ya. Oh ini kayaknya begini diuji coba jalan pasang gitu ya. Itu juga akan meningkatkan grid saudara itu jadi inovasi lah itu ya sebagai inovasi. Karena Bapak juga dulu sama di perusahaan itu kadang-kadang butuh misalnya begini alat itu tidak bisa berfungsi langsung seperti itu. Kita harus gabungan dari beberapa alat yang kadang-kadang alat itu tidak semuanya ada di perusahaan itu, kita cari di tempat yang lain gitu. Nah itu nanti kadang-kadang ya kita teknisi supaya dapat penghasilan, kita pakai jalur di luar gitu, kadang-kadang begitu. Jadi pasang, kalau di kantor misalnya, katakan misalnya 10 juta, ya di kita bisa misalnya 6 juta, 7 juta gitu kan, bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang win-win solution saja gitu ya. Nah, cuma memang resikonya juga, ya itu tadi, kadang-kadang kalau sebenarnya kita bisa patenkan sistem itu banyak ya kita bisa patenkan juga gitu. Asal perpaduan walaupun menggunakan alat-alat yang sudah ada tapi integrated sistemnya itu kan kita rancang sendiri itu kan bisa. Kalau zaman sekarang sistem paten ya gitu. Ya, kalau dulu ya kita nggak, ini yang paling penting kita rahasiakan, dijual ke konsumen dapat uang gitu aja pikirnya kan. Iya betul. Ya jadi itu dibutuhkan kreatif, inovatif ya. Itu jadi kan sekarang sangat dituntut inovasi dan itu hak paten tadi kan itu sebenarnya ke sana gitu. Jadi kita perlu tantangan dan itu menarik ya. Jadi untuk saudara lulus itu biasanya ya harus senang menghadapi tantangan supaya bagus gitu. Bapak juga dulu senang gitu. Jadi kerja itu kadang-kadang bukan hanya orientasi uangnya saja tapi ilmu berkembangan tantangannya itu kalau bagus ya kita bisa menghadapinya itu ada satu kalimat kenikmatan tersendiri ya gitu. Jadi inovasi itu penting ya, kreativitas saudara itu. Jadi Bapak juga dan itu nanti akan membawa semuanya termasuk lembaga-lembaga kita. Kan di kita banyak inovasi kurang ya sebenarnya di kita itu ya dibandingkan universitas lain yang kita tidak masuk 10 besar di Indonesia itu. Ya, sebenarnya di situ tapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa masuk gitu, ada beberapa hal yang tidak masuk, tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya kreativitas dan inovasi itu dituntut seperti itu. Makanya di UPI sebenarnya ada namanya Direktur Inovasi ya gitu ya. Direktorat Inovasi itu direkturnya ada. Ya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya, oke ya. Sudah semua ya, sudah dibahas ya. Oke ya, Bapak kira udah. Ya intinya seperti itu ya Bapak yang bisa menggambar secara umum dan kebetulan Bapak sebenarnya
di luar kota dan banyak jaringan juga dengan lagi di luar kota ya, ada kegiatan di luar kota, jadi banyak jaringan yang kebetulan menjaring juga alumni-alumni ya. Jadi kita juga kadang-kadang kalau butuh tenaga ahli di bidang ini, kita cari alumni ya, terutama alumni yang ada di sekitar itu. Makanya perlu juga begitu lulus saudara jangan lepas ya, perlu ada jaringan itu sebenarnya di situ. Kalau kita dari satu alma mater, satu alumni saling berkomunikasi dan ada hal-hal pekerjaan yang bagus, ini kan kadang-kadang kita kasihkan seperti itu. Jadi silaturahminya lah gitu sebenarnya, silaturahminya itu yang paling penting. Dan kalau kita dengan tulus dan ikhlas dan itu ya insya Allah nanti mendatangkan rezeki itu betul ya. Karena Bapak juga kadang-kadang ini perlu nih pembicara dari industri misalnya, ya walaupun kadang-kadang nggak besar ya, misalnya 1 jam kan dari industri bisa dihargai 1 juta misalnya. Ada perlu 2 jam misalnya dengan 1 hari, ya kita datangkan yang alumni saja, tapi kan lumayan juga gitu ya untuk minimal transportasi dan apanya bisa dari segi materi juga bisa terini juga gitu. Makanya ya untuk akan lebih bagus juga area-area tertentu, misalnya ada area industri Batam, misalnya ada ikatan alumni dari sana sehingga pekerjaan itu saling share gitu, saling share. Kalau butuh tenaga bukan pekerjaan saja, misalnya sifatnya ada pekerjaan yang part time atau apa kan bisa digunakan juga, saling membantu lah gitu ya. Karena Bapak juga jaringan nasional itu ya, kalau teman sudah tahu kerja kita, kadang-kadang kita selalu kalau teman dapat pekerjaan kita selalu diminta bantuan gitu. Dan itu ya Bapak alami sendiri ya, misalnya ada pekerjaan di kementerian, begitu kita tidak tahu, kadang-kadang teman itu mengajak kita, jadi akhirnya kita diajak gitu, karena sudah tahu kinerja kita gitu. Dan kita sifatnya kerja saja profesional, jangan hanya membicarakan masalah berapa dibayar gitu, tapi itu aja ya. Yang paling penting itu pekerjaan kita kerjakan dengan maksimal mungkin. Kalau kompetensi kita bagus dan itu ya insya Allah nanti rezekinya nggak akan berkurang. Jadi pekerjaan itu bisa seperti begitu. Baik, ada lagi? Ini kita sudah hampir jam 5 ya. Jadi mungkin cukup saja ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Itu silakan ditutup saja itu untuk diskusinya. Tutup. Mungkin sekian diskusi kita untuk hari ini. Untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapat dan juga masukannya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan beberapa jawaban dan arahannya. Mungkin sekian diskusinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perwakilan dari Dea atau Laras. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Terima kasih kepada Bapak dan kepada yang sudah bertanya dan menambahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk Bapak mengingatkan. Jadi kita lanjut untuk minggu depan, yaitu kelompok 6 ya, itu Joseph Christopher sama Tropilus Aser, itu dengan implementasi sistem transmisi tegangan ekstra tinggi ya, itu yang 500. Kemudian kelompok 7-nya yaitu Muhammad Irsan Lukman sama Dipa Aditya Mada ya. Itu tentang implementasi sistem distribusi primer 20 KP ya. Jadi itu silakan cari bahannya banyak ya, untuk yang SCADA atau peran DG dan sebagainya itu silakan. Apakah mau ngambil SUTM, SKTM dan sebagainya itu silakan. Yang ya pokoknya itu kan untuk berbagi ya tentang apa yang ingin saudara sampaikan. Tapi topiknya saja Bapak itu masalah spesifiknya itu silakan saudara tentukan sendiri sesuai dengan data yang saudara peroleh.
Baik, mungkin itu saja barangkali pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara ya. Sambil mungkin menunggu berbuka puasa bagi yang menjalankan gitu, dan kita tetap semangat ya, jaga kesehatan gitu depan ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.